bisa perhatikan, dan perhatikan juga dokumen yang akan Bapak Ibu pegang atau kerjakan. Kita bisa mulai Pak ya? Oke, jadi pastikan Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu menjadi asesor, ya, perannya menjadi asesor, pastikan dokumen yang Bapak Ibu bawa adalah dokumen yang Bapak Ibu buat atau kerjakan. Paham ya? Kemudian yang kedua, yang menjadi asesi tidak membawa dokumen apapun. Pastikan itu. Yang menjadi asesi tangan kosong, hanya bawa diri aja. Dan portofolionya asesi kan. Nah, kalau tadi Bapak Ibu apa namanya? Mungkin agak sedikit bingung ya. Oke, tidak apa-apa. Kita pelan-pelan ini, ya. Sebelum ke proses apa namanya pra-assessment, saya akan mulai dari proses pendaftaran. Tadi sebenarnya Bapak Ibu sudah lakukan itu, ya. Tetapi sekarang bagaimana mempraktekannya. Jadi agar Bapak Ibu paham betul bagaimana sistematis pelaksanaan assessment secara utuh. Ya. Jadi saya sebagai seorang jadi Bapak Ibu dalam pelatihan ini Bapak Ibu berperan menjadi dua ini apa namanya? Satu adalah sebagai asesor, ya. Yang kedua adalah bukan. Nah, kalau asesi kan nanti. Ketika Bapak Ibu berperan sekarang, maka perannya dua. Satu adalah menjadi asesor, satu lagi adalah menjadi adminnya LSP. Gitu ya. Pada saat yang sama. Ya, karena apa? Dalam proses pendaftaran di APL 01 itu yang memverifikasi adalah adminnya LSP. Tetapi dalam konteks pelatihan ini Bapak Ibu juga harus paham. Gitu. Ya, jelas ya? Oke, sekarang bisa kita mulai Pak. Bapak, pihak LSP menerima pendaftaran dari calon asesi. Gitu ya. Jadi Pak Ahmad silakan anggap saja datang dari luar, ya, ke pintu. Saya sebagai pihak LSP. Ya, silakan. Pergi Pak. Selamat pagi, silakan masuk. Oke, silakan duduk Bapak. Ya, kita mohon maaf sudah salaman dulu Pak ya karena kondisi seperti ini. Dengan Bapak siapa? Saya Rahman Pak. Bapak Rahman ya, siapa ya? Ada yang bisa saya bantu Pak? Ya Pak, kemarin saya sudah mengajukan untuk belum mengajukan. Jadi tujuan saya ke sini adalah untuk mengikuti sertifikasi kompetensi. Ya. Tujuan saya ke sini untuk mengikuti sertifikasi kompetensi Pak. Ya, oke, boleh saya tahu Bapak yang mengikuti sertifikasi pada skema apa Pak? Saya mengikuti pada skema pemandu wisata Tirta Pak. Pemandu. Nah, sesuaikan dengan ini. Oh, itu yang punyanya asesor ya. Jadi Bapak ingin mengikuti skema sertifikasi kualifikasi Pak ya. KPNI level 6 operational tour. Oke, baik. Bapak sudah paham sebelumnya dengan skema maupun SKKNI-nya? Paham? Sudah ya? Oke, baik, kalau memang sudah paham, mohon Bapak diisi dulu permohonan sertifikasinya. Jadi kita serahkan APL 01. Ya, serahkan APL 01. Silahkan diisi dulu Pak ya. Nah di sini di APL 01 ini Bapak harus memenuhi persyaratannya. Jadi di sini sudah ada. Ya, Bapak silakan diisi nama dan juga kelengkapan data diri yang lain. Setelah diisi kan, ini tadi sudah diisi ya. Oke, silakan kembali. Berikut dengan portofolionya asesi. Ya. Baik, terima kasih Bapak Rahman. Ini saya sudah terima. Bapak tadi sudah isi ya apa namanya? APL 01 permohonannya. Saya akan memverifikasi terlebih dahulu kelengkapan permohonan Bapak, gitu ya. Nah, di sini Bapak sudah apa namanya menyatakan memiliki sertifikat pengalaman kerja dan juga ini pernah menjadi mahasiswa Pak ya. Ini sudah sertifikatnya sudah lengkap. Nah, kita periksa ya kelengkapan permohonannya. Setelah kita periksa, barulah diverifikasi. Ada. Setelah diverifikasi, baru pihak LSP memberikan rekomendasi apakah calon asesi diterima atau tidak diterima menjadi asesi. Dasarnya apa? Kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan dasar. Jelas ya? Oke. Setelah ini jelas, terima kasih Bapak Rahman sudah menunggu ya. Nah nanti Bapak kira-kira
untuk dilanjutkan proses selanjutnya itu bernama pra-assessment. Jadi kebetulan kami sudah ada jadwal besok, Pak. Bapak apakah bersedia? Siap. Bisa ya? Bisa. Baik, kalau memang bersedia, nanti Bapak akan dihubungi kembali, terutama dengan asesornya, ya. Karena nanti setelah ini Bapak sudah langsung dengan asesor kompetensinya, jadi bukan dengan pihak administrasi lagi. Jelas Pak ya? Setelah jelas, baik Bapak Rahman, terima kasih atas kedatangannya, pendaftarannya. Bapak boleh pulang. Ya, besok mohon pukul 8 Pak ya. Saya di sini untuk melakukan proses. Oke, terima kasih Pak Rahman, sampai jumpa. Ya, selesai Bapak Ibu untuk proses pendaftaran. Itu admin. Admin LSP. Tetapi dalam konteks pelatihan ini Bapak Ibu juga harus paham. Karena apa, nanti di lapangan bisa saja asesor itu dilibatkan dalam proses pendaftaran. Oke, jelas ya? Oke. Besoknya Pak Rahmat datang lagi, silakan Pak. Pak jadi aktor ini. Oke, silakan. Masuk. Misi Pak. Oh ya, selamat pagi Pak Rahmat. Silakan dulu Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kemarin tidurnya nyenyak? Alhamdulillah Pak. Luar biasa. Baik. Kenapa? Walaupun ada tugas sedikit dong. Oh, ada tugas. Ya, memang harus seperti itu Pak ya. Bapak Rahman, seperti yang saya sampaikan kemarin, hari ini Bapak akan dilakukan yang namanya proses pra-assessment. Kebetulan asesornya sudah siap Pak, di lantai 2 di atas. Jadi nanti Bapak bisa langsung masuk ke ruangan informasi Pak ya. Oke. Itu saja Pak, ada yang bisa saya bantu lagi? Bapak cukup jelas? Oke, kalau memang cukup jelas, silakan langsung ke asesornya di bawah. Nah, masuklah beliau ke ruangan asesor. Nah, ketemu asesor. Nah, sekarang kita berpindah peran menjadi seorang asesor kompetensi. Nah, inilah pertama kalinya Bapak Ibu sekalian sebagai seorang asesor bertugas, yaitu melakukan proses pra-assessment. Ya. Baik, Pak Rahman sudah masuk. Selamat pagi Bapak. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Sakit kurang. Oh, Bapak Rahman, ya mohon maaf saya cari dulu dokumennya Pak ya. Saya kebetulan saya hari ini ada jadwal terus 10 orang ya. Oke, cari. Baik, sudah ketemu Bapak Rahman. Terima kasih sudah menunggu. Seperti yang disampaikan kemarin oleh tim di LSP bahwa hari ini Bapak mengikuti proses pra-assessment. Maka dokumen-dokumen ini nanti saya harus cek secara keseluruhan dan juga nanti saya akan sampaikan apa yang akan kita lakukan ke depan. Itu ya Pak Rahman ya. Baik Pak Rahman, saya sudah terima berkas dokumen dari pihak atau tim LSP di administrasi. Di sini di permohonan ini Bapak Rahman mengajukan permohonan untuk mengikuti sertifikasi pada skema kualifikasi KKNI level 6 yaitu operational tour Pak ya, dengan judul unit kompetensi melakukan persiapan tour. Betul Pak ya? Oke. Kemudian juga saya ingin mengkonfirmasi Bapak Saifur Rahman ini agar tidak salah lahir 29 Juli 75. Betul Pak ya? Berarti ini memang dokumen Bapak, dan dari kelengkapan ini Bapak sudah diterima sebagai peserta sertifikasi atau sebagai asesi. Ya. Nah, oleh karena itu yang selanjutnya adalah di formulir APL 02. Bapak Ibu, ini APL 02 tadi saya tidak jelaskan ya. Jadi setelah diterima menjadi asesi oleh pihak LSP, maka asesinya diberikan APL 02 untuk diisi. Ya. Diberikan APL 02 untuk diisi, yaitu penilaian mandiri. Apakah yang bersangkutan merasa kompeten atau tidak, ya. Nah, ini di APL 02 juga Pak Rahman menyatakan diri kompeten Pak. Ya, kompeten pada setiap elemen di sini, ya, termasuk di dalamnya ada kriteria untuk kerja, bukti-bukti yang dilampirkan juga sudah sesuai. Nah, berdasarkan portofolio atau bukti yang Bapak kumpulkan, maka saya selaku asesor kompetensi merekomendasikan Bapak bahwa asesmen ini dapat dilanjutkan. Ya, dapat dilanjutkan melalui jalur uji kompetensi Bapak. Ya, karena di portofolio yang Bapak kumpulkan saya anggap ini belum memiliki pengalaman yang cukup untuk ke jalur portofolio. Maka nanti Bapak akan mengikuti jalur uji kompetensi. Bapak Ibu selaku asesor tanda tangan ini di sini APL 02.
Angkat tangan. Mungkin bertanya Pak. Ya, Jadi APL 02 itu diserahkan untuk sesi mengisi pada saat ini? Pada saat setelah diterima, Oh, gitu. diserahkan oleh adminnya, LSD. Dari admin berarti ya? Iya, sebetulnya. Oke, ini Pak ya, saya tanda tangan, Bapak juga sudah tanda tangan. Kemudian yang selanjutnya, dalam proses, nah Bapak Ibu setelah APL 02, Bapak Ibu skema dan SKKNI ini di skip, kan dia sudah paham ya, jadi tidak perlu dijelaskan ini. Kalau memang asesinya sudah paham. Nah sekarang kita masuk ke MAPA 01. Setelah itu, setelah diterima, Bapak Arman, sebelum nanti kita lanjut kepada proses full assessment, tentu ada beberapa hal yang harus saya perlu konfirmasi. Ya, yang pertama itu di dalam pelaksanaan sertifikasi ini tentu nanti saya harus mengkonfirmasi hal-hal yang perlu saya konfirmasi ke Bapak, terutama terkait dengan mohon maaf, apakah Bapak ada kebutuhan khusus misalnya Pak? Alhamdulillah, normal Pak. Mohon maaf, ini dokumennya kok kurang Pak? Elemen 3-nya nggak ada. Bapak Ibu perhatikan di MAPA elemen 3 ada kontekstualisasi. Coba dicek Pak. Di dokumen Bapak Ibu sudah terisi? MAPA 01. Ya. Ada kontekstualisasi. Yang paling belakang Oh iya Mas, ada? kayaknya saya nggak ke print Pak. Nggak ke print. Iya. Oke. Jadi di elemen 3 perhatikan Bapak Ibu. Di sana Bapak Ibu harus mengkonfirmasi karakteristik khusus kandidat. Ya, karena ini akan terkait dengan apa yang harus saya persiapkan dan juga proses asesmen nanti. Ya, Bapak Rahman, saya nyatakan Bapak tidak memiliki kebutuhan khusus, normal-normal saja, gitu ya. Sehingga nanti tidak diperlukan peralatan yang khusus termasuk perangkat-perangkat yang saya siapkan. Nah, jadi Bapak Ibu nanti coret di sana, tidak ada kebutuhan khusus, karakteristik khusus dan seterusnya. Gitu ya? Jelas Bapak Ibu? Ya, Pak. Ketemu ya? Oke. Setelah MAPA 01 ini selesai, sudah dikonfirmasi asesinya tidak memiliki kebutuhan khusus, karakteristik khusus, sehingga tidak diperlukan modifikasi pada perangkat asesmen. Ya. Oke, kemudian setelah itu di MAPA 02 Bapak Ibu tidak perlu jelaskan, MAPA 02 itu hanya pemetaan saja ya, untuk memudahkan Bapak Ibu sebagai asesmen. Nah, selanjutnya Bapak Rahman, di dalam proses full assessment nanti Pak Rahman, Bapak memiliki hak dan kewajiban. Ya, yang pertama adalah Bapak memiliki hak untuk bertanya kalau memang tidak paham, ya, hak untuk mengajukan banding. Ya, artinya ini, ketika nanti saya sebagai asesor merekomendasikan Bapak misalnya ya, misalnya belum kompeten atau dalam pelaksanaannya Bapak tidak puas dengan pelaksanaan asesmen, Bapak boleh melakukan yang namanya banding. Ya, ini form bandingnya. Tunjukkan form banding Bapak Ibu, hanya ditunjukkan saja. Ya, form bandingnya seperti ini. Nah, jadi Bapak memiliki hak untuk banding ketika Bapak tidak sepakat atau tidak setuju dengan apa yang menjadi rekomendasi saya. Nah, kemudian selain juga hak, Bapak juga harus mengikuti kewajiban. Contohnya, Bapak harus mengikuti arahan, aturan yang ditetapkan oleh LSP, termasuk instruksi dari asesor. Coba ya, Bapak sepakat ya dengan kewajiban itu. Baik, sepakat. Kemudian sebagai penutup dalam proses pra-assessment ini, penutup Bapak Ibu, proses pra-assessment itu ditutup dengan form persetujuan dan kerahasiaan assessment. Ya. Oke, baik Bapak Rahman, tadi saya sudah jelaskan panjang lebar apa yang akan kita lakukan nanti. Sekarang saya akan sampaikan rekapan ya atau kesimpulan daripada apa yang kita diskusikan tadi, termasuk nanti akan ada kesepakatan. Nah, di persetujuan asesmen ini, Bapak Ibu sambil perhatikan ya dokumennya ya, formnya ya. Siap. Di form persetujuan asesmen ini, seperti yang tadi saya sampaikan, karena Bapak saya rekomendasikan untuk mengikuti asesmen uji kompetensi, maka bukti-bukti yang nanti akan saya gali, yaitu nanti dengan jenis bukti langsung, nah, nanti metodenya ada observasi langsung. Artinya apa? Nanti saya
selaku asesor akan meminta Bapak untuk mendemonstrasikan tugas praktek yang saya siapkan selaku asesor. Jadi nanti Bapak harus mempraktekkan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, selain ada metode observasi, juga nanti ada metode tanya jawab. Nah, tanya jawabnya itu nanti akan ada tes lisan, ya. Jadi nanti saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan lisan ke Bapak. Ya, jadi ada dua Pak ya metodenya. Bapak nanti harus demonstrasi, ya. Jadi saya mengobserv. Yang kedua ada tanya jawab. Nah, kemudian pelaksanaan asesmen. Kebetulan ini di RSP sudah dijadwalkan Pak. 3 hari lagi, ya, tanggal 29. Apakah ada waktu di tanggal itu? Siap Bapak, siap. Siap ya, bisa ya. Berarti saya tulis di sini Pak ya. Tanggal 29 ya. 29, waktunya itu Bapak pukul 8 sudah ada di sini. 8 pagi. Kemudian TUK. TUK-nya kebetulan ini kan kantor LSP Pak. TUK-nya kebetulan kita menggunakan TUK sewaktu di hotel Golden Village Lombok. Ya, jadi nanti Bapak datang saja ke sana. Nanti paginya akan diarahkan. Ya, Bapak tahu kan alamat Golden Village? Tahu Pak. Di ruangan mana Bapak? Kenapa? Di ruangan mana? Ruangan cendrawasih ya. Siap. Ya, cendrawasih ya. Nah, kemudian terakhir Pak, dalam proses asesmen ini saya selaku asesor perlu menyampaikan apapun hasilnya nanti saya tidak akan menyampaikan hasil ini ke khalayak publik, ya, membuat pengumuman itu tidak. Saya akan langsung menyampaikan apa rekomendasi saya ke Bapak dan melaporkan ke LSP. Jadi pihak-pihak yang tahu hanya saya, Bapak dan juga pihak LSP. Gitu ya. Jadi ini jaminan dari kami sehingga kerahasiaan daripada proses asesmen ini benar-benar bisa dijaga. Itu Pak ya. Nah, kemudian kalau memang sudah siap, Bapak silakan ini dibaca. Kesepakatan atau persetujuan asesmen ini dibaca dulu. Kalau memang sudah dibaca, silakan Bapak tanda tangan. Sudah Pak. Oke, sudah ya. Siapa sudah tanda tangan, saya juga tanda tangan. Nah, selesai Bapak Ibu proses pra asesmen. Terima kasih Bapak Rahman. Sampai jumpa, bertemu kita 3 hari lagi ya di TUK Golden Village di ruang cendrawasih. Sebelum kita akhiri, Bapak apakah ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Cukup jelas. Kalau memang cukup jelas, saya kira sudah cukup. Silakan Bapak pulang, hati-hati, siapkan diri. 3 hari lagi tidak perlu khawatir, tidak perlu pegang-pegang, santai saja. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Pulanglah hasilnya. Bapak Ibu perhatikan sebelum saya lanjut ke full assessment. Perhatikan di pra assessment. Ya, di pra assessment itu satu, Bapak Ibu mengkonfirmasi data asesi. Ya. Yang kedua, satu mengkonfirmasi data asesi. Ya. Yang kedua, verifikasi portofolio yang dikumpulkan. Ya. Kemudian yang ketiga, melihat di APL 02, mengecek itu sekaligus portofolio dan APL 2 ya. Kemudian memberikan rekomendasi di APL 02, apakah asesmen dapat dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan melalui jalur apa? Uji kompetensi. Setelah APL 2, kemudian ke MAPA ya. Ke MAPA disampaikan di sana. Ditanyakan kebutuhannya, kontekstualisasinya, apakah yang bersangkutan memiliki kebutuhan khusus dan lain sebagainya. Contoh kebutuhan khusus ini seperti ini Bapak Ibu. Contoh misalnya, ketika Bapak Ibu mengakses asesi, ya, misalnya baru habis kecelakaan, jadi tangannya kesleo, tidak bisa nulis kan? Nah, tetapi di perangkat Bapak Ibu sebelumnya disiapkan daftar pertanyaan tertulis. Sehingga diperlukanlah kontekstualisasi, penyesuaian, sehingga perangkatnya harus diganti dengan pertanyaan lisan. Itu namanya kontekstualisasi. Ya. Setelah MAPA 01 selesai, kemudian disampaikan hak dan kewajiban asesi. Ya, hak untuk bertanya, hak untuk banding di sana yang paling penting. Ya. Kemudian kewajibannya, ya, kewajiban untuk mengikuti instruksi dan seterusnya. Setelah banding, sebagai penutup ditutuplah dengan persetujuan dan kerahasiaan asesmen.
Bapak Ibu tidak perlu menghafal ya, baca saja formnya. Di form itu sudah jelas. Ya, lihat dari atas. Disampaikan di sana metode yang akan digunakan, bukti yang dikumpulkan, kapan pelaksanaan assessment, dan juga pernyataan bahwa tidak akan menyebarluaskan hasil assessment. Setelah itu sama-sama sepakat tanda tangan. Selesai untuk pra-assessment. Penyampaian penjadwalan. Ya, termasuk penjadwalan, Pak. Ya, termasuk penjadwalan. Tinggal dibaca saja di form persetujuan itu. Sudah selesai Bapak Ibu ya? Ketika sudah selesai maka 3 harinya lagi datanglah Bapak Rahman. Saya sebagai asesor. Ketika kita menjadi asesor, Bapak Ibu ketujuh dokumen ini sudah bisa diabaikan. Ini sudah selesai. Ya, sehingga Bapak Ibu ketika full assessment hanya fokus kepada perangkat assessment. Ya, hanya fokus pada instrumen assessment. Jelas ya? Instrumen assessmentnya ada berapa? Ada berapa? Ada 2. Kan ada 2 uji kompetensi, ada checklist dan ada pertanyaan lisan kan? Nah, checklist itu ada 3 bagian. Ada checklist observasi, ada tugas praktek demonstrasi, dan ada pertanyaan mendukung observasi. Klaster kedua ada daftar pertanyaan lisan. Sudah, itu saja fokus kita itu dulu. Checklist. Nah, sekarang tugas kita adalah mengambil atau mempersiapkan dokumen ini. Nah, sekarang nanti kita hanya membawa dokumen sisanya. Pak Rahman, silakan datang ke sana ya. Oke, ini hari ketiga gitu. Pak Rahman datang. Pagi Pak. Selamat pagi, Pak Rahman. Saya masih ingat dengan namanya. Siap, walaupun ada saya 5 orang yang antri. Silakan dulu Pak Rahman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat Pak. Oke, gimana? Sudah siap? Siap Pak. Siap. Insyaallah. Sudah belajar? Sedikit belajar. Sedikit belajar. Ringan Pak. Ya, baik. Tidak perlu khawatir Pak Rahman, karena nanti dalam proses asesmen ini saya sebagai seorang asesor wajib memposisikan Bapak untuk saya layani. Siap. Ya, tetapi dilayani itu jangan dikonotasikan ini Pak ya. Tapi tugas saya adalah menggali bukti yang telah Bapak miliki. Siap Pak. Ya. Jadi itu yang saya lakukan. Yang jelas nanti saya tidak akan dalam proses asesmen nanti saya tidak akan menyalahkan, membenarkan, tidak. Saya hanya melihat aja nanti. Kalau memang apa yang Pak lakukan ataupun jawaban Bapak sesuai, maka saya merekomendasikan kompeten. Tapi kalau memang sebaliknya, apa yang Bapak demonstrasikan termasuk jawabannya salah, maka saya merekomendasikan untuk kompeten. Ya? Jadi nanti saya tidak akan mengajarnya. Itu ya. Pak Rahman ya, gimana Pak Rahman sudah siap sekarang? Insyaallah siap. Oke. Baik Pak Rahman, untuk mengkonfirmasi kembali seperti kesepakatan kita 3 hari yang lalu pada para asesmen bahwa ada 2 metode yang dilakukan. Jadi satu Bapak Rahman mendemonstrasikan sesuai dengan tugas praktek yang akan saya berikan. Yang kedua adalah tanya jawab. Nah, Bapak mau melakukan yang mana dulu ini? Observasi, demonstrasi atau tanya jawab? Nah, kebetulan sebenarnya yang lebih siap itu di TUK-nya di ini Pak, untuk praktek dulu. Siap Pak. Tapi kalau memang Bapak mau kita sisa juga tidak masalah. Siap Pak. Kita sepakati ya yang demonstrasi dulu ya. Siap. Oke, baik, kalau memang demonstrasi kebetulan TUK-nya di sebelah, di ruangannya untuk ini saja. Diskusi, kemudian di sebelah nanti Bapak boleh di sana untuk demonstrasikan. Siap Pak. Nah, sebelum kita mulai, Bapak ada pertanyaan? Sebentar lagi belum Pak. Belum ya, baik, kalau memang belum, kalau memang Bapak mau ke belakang dulu, boleh silakan gitu ya, mau kecil, kalau mau ngopi dulu boleh juga. Sudah siap Pak. Sudah, jadi ya, baik. Baik, kalau memang sudah siap, Pak Rahmat, kita ke TUK ya. Nah, TUK jalan sampailah di TUK. Baik, Bapak Rahman, seperti kesepakatan kita, ya, Bapak melakukan demonstrasi terlebih dahulu.
Ini saya berikan Bapak tugas praktik demonstrasi. Bapak Ibu memberikan tugas praktik demonstrasi ke ASESI. Silakan Bapak dibaca ini, ya. Kalau memang Bapak tidak paham, boleh ditanyakan. Silakan dipelajari dulu. Jadi seperti itu skenario-nya. Insya Allah paham. Sudah paham ya? Boleh Bapak ini kalau mau pegang, boleh pegang. Oke, nanti dikembalikan. Siap Bapak. Kalau memang sudah ingat, saya tarik sekarang tidak masalah. Sudah ya. Saya boleh disambil atau Bapak mau bawa? Boleh, sekarang diambil Pak. Diambil ya. Oke, berarti Bapak sudah paham. Baik Bapak Ahmad, sesuai dengan tugas praktik yang saya atau Bapak sudah baca. Di sini waktu tugas praktiknya demonstrasikan 20 menit Pak. Siap Pak. Ya, 20 menit. Nah, kemudian sebelum kita mulai, ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan ke Bapak. Bapak Ibu, lihat pertanyaan mendukung observasi. Ya. Pertanyaan mendukung observasi. Kenapa ini penting? Pertanyaan mendukung observasi itu salah satunya adalah untuk mengkonfirmasi apakah ASESI-nya mampu mengerjakan itu dan seterusnya. Contoh, ini Bapak Ibu, yang di kitchen misalnya, yang jadi chef. Ketika Bapak Ibu meminta untuk menghidupkan kompor, Bapak Ibu harus konfirmasi dulu. Bapak familiar tidak dengan kompor ini? Bisa tidak menghidupkannya? Nah, itu pertanyaan untuk mendukung observasi salah satunya Bapak Ibu. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, termasuk di bidang Bapak Ibu, silakan nanti sesuaikan. Ya. Nah, sampaikanlah pertanyaan mendukung observasi itu. Tetapi seyogyanya pertanyaan mendukung observasi ini sebenarnya boleh ditanyakan dalam 3 tahapan. Sebelum demonstrasi, ya, pada saat demonstrasi atau sesudah demonstrasi. Tetapi perlu diingat, ada sektor-sektor yang sama sekali tidak boleh diganggu dia pada saat praktek demonstrasi karena itu bahaya. Terkait dengan K3. Gitu ya. Seyogyanya lebih kepada sebelum observasi. Bapak Ibu yang lebih tahu, ya. Tapi dalam konteks ini kita sepakati sebelum observasi, ya. Oke, ini perlu saya konfirmasi Bapak daripada pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung observasi. Tanyakanlah ke yang bersangkutan, Bapak Ibu baca pertanyaan mendukung observasi. Ketika dijawab oleh ASESI, Bapak Ibu tulis tanggapannya apa? Tulis tanggapannya apa? Jadi apa yang disampaikan oleh ASESI, Bapak Ibu rekam, simpulkan dan ditulis di sini. Ya. Jadi jawab yang ditulis itu jangan jawaban ASESI sesuai, tidak boleh. Yang direkam adalah kesimpulan jawabannya. Bapak Ibu squeeze, ya, simpulkan, tuangkan. Oke, sudah Bapak. Kalau memang sudah, silakan untuk mempersiapkan diri. Kemudian kalau memang sudah siap, bisa langsung didemonstrasikan. Demonstrasilah Bapak Rahman. Ketika beliau demonstrasi, kita sebagai asesor melakukan observasi, yaitu dengan mengisi instrumen checklist observasi. Beliau praktek demonstrasi, kita mengamati, kemudian di checklist. Oh, elemen ini, KUK-nya ini, yang bersangkutan bisa apa tidak? Conreng. Kompeten misalnya, belum kompeten misalnya, di sini. Paham ya sampai sana? Setelah Bapak Rahman selesai untuk melakukan demonstrasi, selanjutnya dilanjutkan dengan apa? Yang kedua, pertanyaan lisan. Baik Bapak Rahman, terima kasih banyak ini atas apa yang Bapak lakukan demonstrasinya. Tadi saya sudah lakukan pengamatan Pak ya, nanti tentu hasilnya saya akan sampaikan lagi. Nah sekarang kita akan lanjut untuk metode yang kedua, yaitu tanya jawab. Nah, Bapak Rahman sudah siap? Siap. Ya, oke. Kalau memang sudah siap, saya akan bertanya beberapa pertanyaan, tolong Bapak jawab, dan saya akan merekam jawaban Bapak pada instrumen yang telah saya siapkan, ya. Nah, Bapak Ibu ambil pertanyaan lisan. Ya, ambil pertanyaan lisan. Ditanyakan pertanyaannya. Bapak Rahman, pertanyaan pertama,
Jelaskan minimal 3 jenis dokumen perjalanan. Dijawablah oleh Bapak Rahman. Kemudian ditulis jawabannya pada lembar jawaban. lembar. Nah, Bagi jawaban. bukan. Lembar jawaban. Jawaban itu kan sebagai pedoman kita. Ya. Ketika jawaban asesi sesuai dengan kunci jawaban, maka dikompeten kan itu. Berarti Pak Andi, ini mohon maaf dokumennya bukan seperti ini Pak ya. Kalau untuk pertanyaan lisan, pertanyaan, kunci jawaban, jawaban. Dikasih space kosong gitu kan? Iya betul. Baru nanti dilanjutkan nomor 2. Oh. Pertanyaan, kunci jawaban, jawaban. Nomor 3, pertanyaan, kunci jawaban, jawaban. Karena kalau seperti ini Pak kan bolak-balik nih. Ya. Iya benar. Lihat itu kan. Kecuali pertanyaan tertulis. Kalau pertanyaan tertulis baru pertanyaan dipisah. Oh, iya. Kunci jawaban dipisah. Ya. Oke. Pak, izin bertanya. Ya, Itu silakan. berarti bikin table baru aja atau nggak perlu? Kenapa? Bikin table baru aja atau Iya. nggak? Space buat kolom jawaban. Yes, betul. Baik Bapak Rahman, untuk proses tanya jawab kita sudah selesai. Ya, luar biasa. Oleh karena itu Bapak Rahman, saya memerlukan waktu, ya, kira-kira 10 menit lah paling lama untuk merekam atau merekap keseluruhan daripada angka assessment yang telah Bapak dari demonstrasikan dan juga proses hasil tanya jawab. Ya, karena itu Bapak boleh istirahat dulu 10 menit. Nanti kalau sudah siap, saya akan panggil Bapak. Silakan Pak ya untuk di luar. Sambil asesinya nunggu di luar, Bapak Ibu bertugas sekarang untuk memeriksa dokumen. Ya, tadi demonstrasinya hasilnya gimana? Kemudian tanya jawabnya bagaimana? Kemudian diisi formulir-formulir yang lainnya. Formulir rekaman Bapak Ibu harus melengkapi. Ya. Formulir rekaman ini Bapak Ibu sudah tahu ya cara ngisinya? Sudah dijelaskan kemarin? Belum. Oke, Bapak Ibu silakan lihat formulir rekaman. MR akan 02. Ini dia Pak. Ya, di formulir rekaman ini Bapak Ibu di sana yang di atas kan tidak perlu saya jelaskan, hanya mengisi saja kan. Kemudian ada kolom di bawahnya, ada unit kompetensinya apa. Kemudian lihat ke sebelah. Ya, metode yang digunakan apa? Observasi demonstrasi dan pertanyaan bisa. Jadi Bapak Ibu nanti contreng kita. Hanya contreng. Ya. Nah, setelah dicontreng, berikan rekomendasi hasil asesmennya nanti. Kompeten atau belum kompeten. Dasar untuk memberikan rekomendasi ini apa? Ya tadi, apakah di checklist observasinya Bapak Ibu sudah semua kompetenkan? Begitu juga di pertanyaan lisan. Kalau memang observasinya belum kompeten, lisannya kompeten, berarti hasilnya belum kompeten. Gitu. Ya Bapak Ibu ya. Kalau ada satu yang belum kompeten, berarti hasilnya belum kompeten. Dua-duanya kompeten. Ya, betul. Jelas ya? Oke, kemudian tindak lanjut yang dibutuhkan. Nah, ini dalam kurung isi masukkan pekerjaan lapangan dan asesmen yang diperlukan untuk mencapai kompetensi. Ini kalau rekomendasinya belum kompeten, Bapak Ibu boleh mengisi di sini. Tindak lanjut yang diperlukan apa? Misalnya diperlukan pelatihan dan asesmen ulang. Tapi kalau memang kompeten, boleh Bapak Ibu tidak isi. Kosong. Ya. Tapi jangan kosong Pak. Jadi ditulis tidak ada. Jangan strip ya. Tulis tidak ada. Kemudian komentarnya apa? Misalnya kalau kompeten, tingkatkan kompetensi yang telah dicapai untuk mengikuti asesmen pada tingkatan berikutnya. Boleh ya. Tanda tangan dan seterusnya. Selesai untuk rekaman. Setelah selesai ini, Bapak Ibu panggil asesinya masuk. Pak Rahman silakan masuk Pak. Ya. Terima kasih sudah menunggu. Saya lihat jamnya 9 menitan Pak ya. Terima kasih sekali sudah menunggu karena saya harus merekam dan merekap apa yang Bapak lakukan tadi. Baik Bapak Rahman, setelah saya melihat apa yang Bapak lakukan termasuk proses tanya jawab, maka Bapak Rahman kira-kira gimana Pak hasilnya?
Bapak merasa kompeten atau belum kompeten ini? Berharap kompeten. Berharap kompeten. Bapak tidak yakin berarti? Yakin sih Pak, cuma malu-malu. Malu-malu. Oke. Baik Bapak Rahman, ini ya Bapak Rahman di formulir rekaman ini saya langsung tunjukkan bahwa Bapak Rahman saya rekomendasikan kompeten. Makasih Pak. Sebagai seorang apa tadi ya komando ya apa operational tour pada unit kompetensi lakukan persiapan tour. Jadi selamat atas pencapaian ini dan mohon tingkatkan lagi kompetensinya untuk bisa nanti mengikuti asesmen berikutnya. Siap. Itu ya Pak Rahman ya. Makasih Pak. Bapak Rahman setuju dengan rekomendasi saya? Setuju Pak. Setuju. Ada banding Bapak? Enggak Pak. Kalau Bapak ada banding saya kasih pembanding. Habis-habisin uang pengacara Pak. Oke, Bapak terima kasih sekali lagi selamat atas pencapaian ini dan terakhir ya, dan terakhir Bapak Rahman sebagai raport kami baik itu LSP maupun saya khususnya selaku asesor mohon diberikan umpan balik ya umpan balik dari Bapak Rahman untuk kami ya untuk saya di sini sudah jelas sekali poin-poin yang harus Bapak berikan penilaian terhadap kinerja Bapak. Ya, apapun umpan balik yang Bapak berikan, apapun umpan balik yang Bapak berikan, ini tidak akan berpengaruh terhadap rekomendasi saya. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, silakan diisi, setelah diisi ditandatangan. Ya. Bapak Ibu ingat, penutupan daripada proses asesmen itu adalah umpan balik dari asesi. Ini diberikan setelah Bapak Ibu menyampaikan rekomendasinya. Kenapa setelah menyampaikan? Supaya tidak ada intervensi. Karena asesi ini agar tidak merasa terintervensi. Kalau rekomendasinya belum disampaikan, maka hasilnya umpan baliknya semua baik-baik saja. Karena takut ya kalau saya berikan umpan balik buruk nanti asesornya marah nanti saya belum kompeten gitu ya. Jadi sederhana. Ya, sudah Bapak. Terima kasih banyak. Umpan baliknya sudah terisi. Nanti tentu ini akan diperiksa atau sebagai evaluasi kami. Ya, terima kasih banyak Pak Rahman sekali lagi atas pencapaian ini. Selamat, sukses untuk ke depan terkait dengan hal-hal lain. Misalnya Bapak menginginkan informasi terkait penerbitan sertifikat dan selanjutnya, silakan itu ke LSP. Karena saya di sini hanya bertugas untuk membuat rekomendasi, bukan memutuskan. Jadi rekomendasi ini nanti tentu akan di pleno kembali ke LSP. Itu ya, Pak Rahman ya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Selamat atas pencapaian ini. Selesai Bapak Ibu. Selesai. Tidak sulit. Ya. Pendaftaran, pra-asesmen, full assessment, laporan. Sudah selesai. Ya. Di pendaftaran apa yang dilakukan? APL 1. Sekaligus diberikan APL 2. Diisi. Boleh dibawa pulang APL 2 itu oleh sesi. Ya. Serahkan ke LSP, baru dilakukan pra-assessment. Nah, di pra-assessment inilah asesor memberikan rekomendasi di APL 2. Dasarnya apa? Portofolionya. Direkomendasikan jalur asesmennya apa? Dan seterusnya. Setelah pra-assessment sebagai penutup adalah persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Ya, itu pra-assessment. Setelah pra-assessment selesai baru full assessment. Full assessment Bapak Ibu fokus 2 saja. Ya, yaitu ya checklist Dan pertanyaan bisa. Checklist sudah ada 3 ya. Observasi, demonstrasi, pertanyaan pendukung. Pertanyaan lisan ya tinggal tanyakan. Selesai ya? Siap. Oke, ada pertanyaan? Pak, Ya, silakan. mencatat jawaban dari pertanyaan lisan, apakah harus sama persis seperti yang disampaikan oleh asesi? Atau bisa kita Tentu tidak mungkin. Tentu Bapak Ibu tidak mungkin menyampaikan persis sekali, tapi Bapak Ibu harus rangkum dulu, rekam, baru simpulkan baru itu. Saya sudah Boleh, sudah selesai ya. Setelah itu Bapak Ibu melakukan validasi. Nanti Bapak Ibu dokumennya. Oke, ada pertanyaan? Pak, ini Pak. Ya. Pada kasus sebenarnya pada saat kita di ACC
diakses. Diakses Pak. Ya, itu kadang ada prosesnya sehari saja Pak. Oke. Karena Karena bagus. cuman berkali-kali kita bolak-balik maju gitu Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang bisa dilakukan paralel itu adalah pendaftaran dan pre-assessment. Tapi kalau full assessment sangat jarang. Tapi kalau ada yang melakukan seperti itu ya kebijakan LSP. Sampai malam biasanya Pak. Kan belum tentu aksesnya siap semua. Iya Pak. Tapi kalau memang sudah siap, ya monggo silakan. Gitu. Tetapi dalam konteks pelatihan ini kita buat seideal mungkin. Gitu. Ya. Oke Bapak Ibu sudah siap sekarang untuk mendemonstrasikan? Pak. Oke.